Pengadilan Negeri Blangkejeren menggelar sidang kedua terdakwa kasus jual beli kulit dan tulang berulang harimau yang menjerat Kamilin, warga Melelang Jaya, Kecamatan Teranggun. Sidang tersebut juga mendengarkan keterangan terdakwa Kamilin bin Muhammad Saleh atas tindakan yang dilakukan. Pengadilan Negeri Blangkejeren menggelar sidang kedua terhadap terdakwa kasus penjualan kulit dan tulang belulang harimau Sumatera yang menjerat Kamilin, seorang warga Melelang Jaya, Kecamatan Teranggun. Sidang tersebut mengagendakan keterangan terdakwa Kamilin. Setelah sidang pertama, pihak pengadilan sudah mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan jaksa penuntut umum. Dalam sidang kedua, Kamilin didakwa dalam perkara tindak pidana konservasi sumber daya alam dan ekosistem dalam melakukan perbuatan dengan sengaja menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati. Kamilin mengaku bahwa tindakannya dipengaruhi oleh seorang tersangka lain yang saat ini masih berstatus daftar pencarian orang atau DPO. Menurutnya, tersangka lainnya memotivasi dirinya dengan mengiming-imingi sejumlah uang untuk melakukan penjualan kulit dan tulang belulang harimau Sumatera ini. Dalam persidangan, terdakwa juga mengakui bahwa satwa tersebut masuk ke dalam perangkap listrik yang dipasangnya. Hakim sempat menanyakan apakah terdakwa sengaja menjebak harimau untuk masuk ke dalam perangkap. Namun Kamilin tetap berdalih bahwa perangkap tersebut dipasangnya untuk melindungi kebunnya dari serangan hama babi yang merusak tanaman ubi miliknya. Humas Pengadilan Negeri Blangkejeren Wahyu Nofriandi menjelaskan, untuk penanganan satwa liar ini masuk pada klasifikasi perkara lingkungan hidup. Bahkan untuk perkara tersebut pada tahun 2023 ini, pihaknya sudah menyidangkan 3 perkara. Akan tetapi, khusus untuk satwa liar, kasus yang ditangani mereka saat ini merupakan kasus yang pertama pada tahun 2023 ini. Kita perlu informasikan ya, bahwasanya untuk penanganan satwa liar, dalam hal ini kita masuk dalam klasifikasi penanganan perkara lingkungan hidup. Nah, untuk perkara lingkungan hidup sendiri, kalau dari tahun 2023 kita sudah yang ketiga ini. Cuman kalau seandainya khusus satwa liar, ini yang pertama untuk tahun 2023. Cuman tahun-tahun sebelumnya kita ada beberapa kasus mengenai penanganan untuk penjualan kuku beruang dan sebagainya. Kasus ini masih menjadi perhatian publik karena melibatkan keberadaan satwa yang dilindungi, yaitu harimau Sumatera. Sidang akan dilanjutkan pada 2 pekan ke depan dengan agenda pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum. Dari Gayolus, Blangkejeren, Mutia TVRI Aceh melaporkan.